Jemaat Eka, selamat datang dan selamat beribadah di GBT Eklesia Keluarga Allah. Berikut informasi yang perlu kami sampaikan terkait jadwal ibadah dalam 1 minggu ke depan. Ibadah raya setiap hari Minggu dilaksanakan pada pukul 8 pagi. Ibadah sekolah minggu dilaksanakan pada pukul 8.30 pagi. Kami mengundang jemaat Tuhan yang rindu bertumbuh dan mendalami firman Tuhan untuk menghadiri Dopafis, doa, pendalaman Alkitab, dan penajaman visi yang dilaksanakan setiap hari Jumat pada pukul 5 sore. Kami mohon bantuan jemaat untuk mendukung akun media sosial GBT Eka dengan cara follow dan like Instagram gbt.eka, subscribe dan like YouTube GBT Eklesia. Demi kenyamanan beribadah, kami mohon untuk seluruh jemaat yang membawa handphone untuk mematikan atau memposisikan handphone dalam mode silent. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita datang ke hadapan Tuhan dengan kerinduan mau menyembah Dia. Kita siapkan hati kita silent HP kita tinggalkan sejenak kegiatan kita. Karena datang ke Tuhan itu bukan hanya yang pelayan di depan saja, tapi kita yang hadir di sini mau melayani Tuhan. Tugas kita datang ke rumah Tuhan adalah untuk melayani Dia, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita dengan kerinduan, dengan begitu rendah, merendahkan diri, datang ke hadapan Tuhan Yesus. Kita nggak bisa tinggi-tinggi di hadapan Tuhan Yesus, karena hanya yang tinggi, hanya Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang terpuji dan termulia, kasih-Nya sungguh berharga, pengorbanannya yang sungguh besar di Kalvari. Mari kita datang. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kami mau datang Tuhan, sujud dan berterima kasih di hadapan Engkau yang besar pengorbanan, kasih-Mu yang sungguh mulia. Mari kita dengan kerinduan. Kasih Tuhan sebercara, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari apa yang ku terima.
menuju Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud. Mari sekali lagi lebih dalam memuji Dia. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas puji. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan Yesus, di atas puji-pujian kami, di atas penyembahan kami Tuhan, dari lubuk hati kami yang paling dalam. Ku sujud. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Kasih kami menyembah Engkau, menyembah-Mu Yesus. Cinta-Mu tiada duanya, dan pengorbanan-Mu berharga. Kami sujud berterima kasih. Engkau yang layak disembah, kasih-Mu sungguh tiada tuaranya Yesus. Haleluya, terima kasih Bapa. Glori-glori pujian bagi-Mu, itulah bentuk penyembahan kami, penyembahan kami. Haleluya, Hosana, haleluya, haleluya Yesus. Janganlah suara kami Tuhan, biarlah manis Kau dengar. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by Your grace that I could live today, forever. Mari berterima kasih kepada Tuhan Yesus atas grace-Nya yang sungguh luar biasa. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by Your grace that I could live today, forever I will praise Your name. Thank you Jesus.
sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas begitu besar grace-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terimalah Tuhan pujian penyembahan kami. Biarlah ini Tuhan bentuk penyembahan kami. Suara kami Tuhan, pengangkatan tangan kami Tuhan, biarlah itu berkenan bagi kemuliaan nama-Mu. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, segala pujian penyembahan kami itu adalah untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati tempat ini Tuhan, hadirlah di sini. Jamah setiap orang-orang yang di sini, karena kami Tuhan datang untuk menyembah-Mu. Rendahkanlah kami Tuhan, karena kami rendah itu tidak sama seperti makhluk lain. Kami seperti makhluk ciptaan-Mu yang serupa dan segambar dengan-Mu. Karena kami semakin rendah, itu adalah untuk kemuliaan dan ketinggian nama-Mu. Mari kita sama-sama katakan amin. Yang mau memuji Tuhan boleh lambaikan tangannya. Yang mau menari dengan Tuhan boleh lambaikan tangannya. Mari kita memuji Tuhan. Suka-suka-Mu Tuhan, suka-suka-Mu Tuhan, suka-suka-Mu Tuhan, suka-suka-Mu Tuhan. Mari bertepuk tangan. Biarlah suka-suka Tuhan ada di sini. Semula hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan. Nama suka-suka-Mu Tuhan, suka-suka-Mu Tuhan, suka-suka-Mu Tuhan, suka-suka-Mu Tuhan. Sekali lagi suka-suka Tuhan saja. Suka-suka-Mu Tuhan, suka-suka-Mu Tuhan, suka-suka-Mu Tuhan, suka-suka-Mu Tuhan. Semula hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan, apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan. Namanya dimuliakan. Suka-suka-Mu Tuhan, suka-suka-Mu Tuhan, suka-suka-Mu Tuhan. Sekali lagi suka-suka Tuhan saja. Suka-suka-Mu Tuhan, suka-suka-Mu Tuhan, suka-suka-Mu Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, Yesus aku sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian pujikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasihku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu puji
kasih Tuhan Yesus. Mari kita cinta Dia sedalam-dalamnya, makin dalam cinta Tuhan Yesus. Karena cintanya tiada duanya, tiada taranya, mau memberikan pengorbanan untuk kita, makhluk Tuhan yang sungguh setara dengan Tuhan Yesus. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus cinta dan cintalah semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam. Mari cinta lebih dalam. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Tambah dan dalam lagi. Tambah dan dalam lagi. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus. Yang mau cinta dan tambah dalam lagi kepada Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Mari kita kembali duduk. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan sebagian firman Tuhan. Mari kita dengarkan dengan kepala, dengan telinga. Kita masukkan dalam kepala kita. Kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Cinta Tuhan Yesus. Terima kasih atas cintamu Tuhan Yesus. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Telah teruji lalui rentangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Terima kasih Tuhan atas pengorbananmu. Cinta yang kami dapat Tuhan sungguh berharga darimu Tuhan Yesus. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali kita yang sering hidup dalam Dia pun kita sering melupakan Dia. Apalagi kita yang sering meninggalkan perkumpulan-perkumpulan seperti ini, kita mungkin tidak akan bakalan mendapatkan cintanya kalau kita tidak datang lagi ke hadapannya. Mari kita makin rendah kepada Tuhan Yesus. Semakin kuat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat
cinta Yesus. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Tak teruji lalui tantangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Tak teruji lalui tantangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Kau mati bagiku, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Kepada Bu Grace, Bu Ane membawa kita dalam doa firman. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan pada pagi hari ini. Kami mau mendengarkan, kami duduk diam di tempat ini di hadirat-Mu, dan kami mau meminta Tuhan nasihat-nasihat-Mu. Kami mau mendengarkan suara-Mu, kami mau mendengarkan tuntunan Roh-Mu. Bukakan hati kami, telinga kami Tuhan, dan berfirmanlah pada pagi hari ini. Kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Ya, saya mau cerita sedikit ya. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu punya pengalaman yang sama. Ya, tapi saya itu cukup sering itu kayak gini ya, misalnya 2 bulan atau 3 bulan sekali ada aja kejadian itu gitu ya, dan itu sudah beberapa kali gitu ya, udah bertahun-tahun berjalan seperti itu. Nah, yang saya alami itu seperti ini. Saya itu tiba-tiba di WhatsApp, di teks gitu ya, dikasih teks WhatsApp seperti itu. Terus dibilang, "Hai," gitu ya. "Ini nomorku yang baru. Tolong di-save ya." Gitu. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah ngalami ya, tapi kalau saya tuh cukup sering, saya nggak tahu kenapa. Mungkin karena nama saya itu A ya, awalannya A. Jadi mungkin kalau A itu ya paling atas gitu ya di phone book gitu. Nah, terus kadang-kadang saya tanya, ini siapa ya gitu ya, ini siapa ya, karena nomornya nggak di save sama saya, yang nggak keluar gitu ya namanya siapa. Terus masa lupa sih, coba lihat fotonya katanya gitu. Itu awal-awal saya biasanya kayak gitu, ini siapa saya tanya dulu gitu ya. Terus saya lihat fotonya, ya kayaknya tuh saya kenal gitu ya, yang di foto orangnya tuh siapa, kayaknya saya kenal gitu ya. Terus udah gitu, oh ya berarti katakanlah siapa gitu ya. Oke, saya bilang gitu. Dah. Terus nggak lama dia WA lagi gitu ya. WA-nya ya macam-macam lah kadang-kadang ya. Karena saya sering kan dapat itu ya, entah yang ngaku si ini si itu gitu ya. Misalnya, saya lagi kesusahan, boleh nggak ditransfer dulu 500.000 gitu ya. Oke, misalnya ada lagi misalnya, ini lagi ada sale loh katanya gitu. Betul-betul misalnya ada entah itu rumah lah, entah itu emas lah, entah itu mobil lah. Harganya tuh kayak separuh harga, bahkan di bawah separuh harga kayak gitu ya. Nanti lain kali, pengalaman yang lain kali lagi, misalnya ada investasi apa gitu ya, saya ditawarin, ayo ikutan yuk, joinan gitu, kayak gitu. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang pernah ngalami kayak gitu juga kali ya. Tapi kalau saya sih, saya bilang saya mungkin cukup sering gitu. Nah, biasanya saya bilang oke gitu ya. Tapi karena saya nggak terlalu percaya gitu ya, kadang-kala awal-awal tuh saya suka telepon.
Awal-awal, tapi sekarang udah enggak gitu, udah biasa gitu ya. Saya telepon, dan telepon tuh biasanya nggak suka diangkat. Oh sorry, saya lagi ada di tengah meeting, nggak bisa ngangkat katanya gitu. Cepetan, mau nggak nih? Ini lagi dilelang, cepetan, pokoknya transfer sama saya gitu. Nah, karena saya nggak percaya, walaupun saya bilang oke gitu ya. Sekarang saya bilang oke, terus udah bilang oke, saya blokir biasanya kayak gitu. Nah, ketika saya bilang oke, sebetulnya saya nggak mau ribet gitu, panjang lebar gitu, mau nanya, mau apa gitu ya. Kalau dulu mungkin saya masih telepon lah, masih tanya lah, masih bingung lah gitu ya. Awal-awal dapat yang kayak gitu tuh masih bingung gitu ya. Kok dia bisa tahu, bisa punya nomor telepon saya, kok bisa tahu nama saya gitu ya. Dari mana? Nah sekarang saya udah ngerti bahwa banyak sekali terjadi penipuan seperti itu. Banyak sekali bisa ngehack gitu ya, datanya orang itu seperti itu, gampang gitu ya. Bahkan katanya ada yang diperjualbelikan lah, segala macam lah, saya nggak ngerti. Tapi sekarang biasanya saya bilang oke gitu ya. Nah ketika saya oke, apakah saya percaya? Kan enggak, ya kan? Nggak percaya gitu kan. Cuma saya nggak mau ribet aja, nggak mau banyak cincong lah, udahlah gitu. Biasanya saya ya kalau dia punya saya masih punya kontaknya dia yang lama gitu ya, saya screenshot, saya kasihkan ke dia gitu ya, ke nomor yang ada di saya. Ini kamu bukan gitu. Oh bukan gitu. Nah udah selesai dah. Nah Bapak Ibu, banyak orang Kristen itu katakanlah di mulut itu mengaku percaya. Percaya nggak Yesus Juru Selamat? Percaya. Percaya nggak dia mati buat kita? Percaya. Percaya nggak dia menebus dosa kita? Percaya. Percaya nggak dia itu Tuhan? Percaya gitu ya. Tapi kehidupannya menunjukkan nggak percaya itu? Kalau misalnya tadi, contoh yang tadi, kalau saya percaya pada orang itu, pinjem dulu dong 100 gitu misalnya gitu ya, nanti minggu depan saya balikin. Kalau saya percaya ya saya pinjemin kan. Kalau saya misalnya, wah ini nih ada investasi, wah ini nih ada mobil dijual murah, mestinya 250 juta dijual 50 juta aja. Saya pikir kalau saya percaya ya saya beli aja, walaupun saya nggak butuh mobil 50 juta misalnya. Bisa nanti lain kali saya jual 100 juta saya masih untung kan, karena harganya 250 gitu kan. Kalau saya percaya ya saya lakukan, cepet-cepetan. Semakin saya percaya, misalnya dikasih, ini ada investasi, bunganya sekian. Kalau saya percaya sama orang itu, semakin saya percaya semakin gede duit yang saya kasih. Tapi semakin saya nggak percaya, ya daripada misalnya, daripada ini kelewat ada untungnya juga, ya coba-cobalah kasih misalnya 500.000 lah gitu. Kalau hilang juga mungkin nggak terlalu sakit gitu ya. Tapi kalau saya percaya banget, mungkin saya kasih 10 juta, saya kasih 100 juta, karena untungnya kan berlipat-lipat gitu. Betul kan? Seberapa percaya kita pada Yesus sebagai Tuhan? Kita bilang dia Tuhan. Bapak Ibu ngerti artinya Tuhan? Di dalam bahasa Indonesia itu dibedakan ya. Dalam penerjemahan dalam bahasa Indonesia, ketika Alkitab diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia di zaman Belanda dulu, itu dibedakan antara Tuan dengan Tuhan. Gitu. Tuhan itu lebih kepada yang ilahi. Tetapi sebetulnya di Alkitab bahasa Inggris, bahkan bahasa Yunani, bahasa Ibrani itu sendiri tidak ada bedanya. Adonai itu apa? Adonai dalam bahasa Ibrani, Kurios dalam bahasa Yunani, atau Lord dalam bahasa Inggris. Misalnya kita semua ngerti bahasa Inggris kan, Lord gitu ya, oh Lord help me gitu kan. Tetapi juga Lord itu kan dipakai misalnya gelar bangsawannya Inggris, Lord siapakah gitu kan. Sebetulnya sama gitu. Artinya adalah Tuan sebetulnya. Hanya di dalam bahasa Indonesia ditekankan bahwa ini adalah Tuan di atas segala Tuan, makanya jadi Tuhan gitu ya, penerjemahan dalam zaman Belanda pada zaman dulu. Nah, seberapa kita mempercayai Yesus sebagai Tuhan atau Tuan atau juragan? Tuan itu kan juragan ya, majikan atau penguasa alias raja dalam hidup kita. Semakin kita percaya, maka kita semakin all out sama Tuhan. Sehingga lagu tadi yang dipilih oleh pemimpin pujian itu enggak sekedar lip service, enggak sekedar kata-kata dan hafal lagunya, tetapi menjadi bagian dari hidup kita. Suka-sukamu Tuhan, benar? Benar suka-sukamu Tuhan? Ketika Tuhan membawa kita ke dalam lembah kekelaman, kita mulai protes. Kok gini sih Tuhan?
Kalau lain ditolong. Lagunya jadi meratap. Kok saya enggak? Saya juga dong Tuhan ditolong. Meratap. Tuh, si ibu itu kesaksian di gereja. Sakitnya disembuhkan. Uang kontrakan tiba-tiba ditagih. Tiba-tiba Tuhan tolong. Pendeta itu cerita, kesaksian. Dia gak punya mobil, tiba-tiba Tuhan kasih. Pendeta yang ini kesaksian. Bisa nyekolahin anaknya di luar negeri. Kok saya enggak Tuhan? Gitu kan? Ketika kita butuh sesuatu, ketika kita menghadapi persoalan, atau ketika kita dalam sakit, penyakit, kok Tuhan gak sembuhkan juga? Ketika kita punya masalah dalam rumah tangga, anak kita misalnya terlibat di dalam pergaulan yang kita gak inginkan, kok anak kita gak mau, kok anak kita pacaran dengan orang yang gak seiman, gimana caranya bilangin? Dikasih tahu malahan tambah memberontak. Kita berdoa. Atau pasangan kita tidak setia pada kita. Tuhan tolong, kenapa ini terjadi? Tapi seolah-olah pertolongan Tuhan belum datang juga. Dan kita mulai mencurigai Tuhan. Kok yang lain ditolong, kok saya enggak, apa salah gue? Apa yang salah dengan saya? Dan kita mulai curiga, Tuhan ini gak adil nih kayaknya. Tuhan ini pilih kasih nih kayaknya. Gitu kan? Kita mulai curiga dengan Tuhan. Seperti saya curiga tadi pesan, curiga nih kayaknya bukan orang itu deh. Kayaknya ini mau nipu deh, curiga. Dan yang namanya curiga itu berarti tidak percaya. Kalau kita percaya pada Tuhan, maka lagu tadi betul-betul suka-sukamu Tuhan. Terserah Tuhan. Walaupun engkau bawa dalam lembah kekelaman, aku tahu bahwa gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Walau aku masih di dalam lembah kekelaman, belum melihat cahaya, belum ada pertolongan, belum ada secercah cahaya di depan. Lembah kekelaman, aku berjalan bersama Tuhan. Di dalam lembah kekelaman Bapak Ibu, belum keluar. Tetapi aku percaya, aku melewati lembah kekelaman ini bersama Engkau. Dan Tuhan tidak akan menghancurkan aku. Lembah kekelaman ini tidak akan membuat aku jatuh, tidak akan membuat aku hancur, tidak akan membuat aku malu, tidak akan membuat aku remuk, tidak akan membuat aku binasa. Itu yang namanya percaya. Mungkin belum ada penyelesaian masalah di dalam lembah kekelaman. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Berarti kan dia jalan di lembah kekelaman, bukan diangkat dari lembah kekelaman kan? Belum keluar kan? Masalah belum selesai. Tagihan belum dibayar. Token listrik masih menjerit-jerit. Rumah gelap, gak ada listrik gitu kan? Tagihan internet datang, tagihan SPP datang. Aku masih dalam permasalahan-permasalahan. Belum selesai. Sakitku belum sembuh. Harus ke lab tiap bulan. Harus datang nyetor wajah ke dokter tiap bulan. Dan itu perlu biaya. Kadangkala memang sudah ada BPJS. Tapi ada obat-obat yang tidak ditanggung BPJS juga kan. Masalahku belum selesai. Suamiku masih minggat. Istriku masih minggat. Misalnya kayak gitu. Masalahku belum selesai. Anakku belum selesai dari narkobanya. Anakku belum dapat, misalnya belum dapat pekerjaan. Misalnya. Ada banyak berbagai masalah. Tetapi bagaimana kita bisa percaya? Ya kan? Bagaimana kita bisa percaya? Di sini misalnya ada noni-noni dan saya juga pernah muda gitu ya. Di sini ada noni-noni yang masih muda kayak tadi Anne gitu ya. Sama kebetulan namanya sama saya. Misalnya si noni tadi gitu ya, ditembak sama orang. Ya. Ditembak, aku suka lo sama kamu, mau gak kamu jadi pacarku? Bu Evi, kita pernah muda kan ya? Kalau ditembak sama orang gimana? Mikir-mikir dulu ya kan? Apalagi kalau orang gak dikenal gitu kan? Ngelihat sekarang kan gampang ya, kenalan di Instagram lah, kenalan di mana lah. Sekarang gampang kenalan itu ya. Anak saya bisa kenalan, anak saya di fakultas psikologi punya pacar dari fakultas teknik. Lu kenalannya gimana, Fit? Saya tanya gitu, di Instagram mah, ya ampun. Sekarang kayak begitu Bapak Ibu. Nah, coba kalau misalnya kita zaman dulu gitu ya, kita masih muda zaman dulu ditembak gitu. Kan kita nggak langsung iya, oke,
Aku suka sama kamu, mau gak jadi pacar? Lu siapa ya gitu ya. Jangan tampang modal doang, modal tampang doang gitu kan. Modal tongkrongan doang, tapi kita gak kenal siapa. Nah, seberapa kita mempercayai Tuhan kita kalau kita gak mengenal dia. Mengenal itu melalui apa? Oke, kita mengenal melalui firman. Kita diajarin. Yesus itu Tuhan, sudah mati buat kita, menebus dosa kita. Kita diajarin, kita udah hafal, kita ikut sekolah minggu dari kecil. Udah tahu, udah nancep di sini. Sebagai orang Kristen, apalagi yang dari kecil. Sekolah minggu kan, Yesus itu Tuhan, anak Allah datang ke dunia, lahir dari perawan Maria, bla 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 bla, kita sudah tahu. Teorinya di sini kita udah tahu. Tapi apakah kita punya hubungan pribadi dengan dia? Pengenalan pribadi, bukan hanya pengenalan di sini. Pengenalan di sini misalnya gini, kita tahu presiden kita namanya Pak Prabowo sekarang. Kita tahu detail-detailnya. Oh, Pak Prabowo itu dulu ikut Kopassus, dia dulu adalah mantan menantunya Presiden Soeharto, sekarang sudah dicerai, punya anak satu, dia adalah pengusaha, rumahnya di sini, bla 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 gitu. Saudaranya adalah Pak Hasim, kita kenal, kita tahu di sini. Tapi kalau kita ketemu Pak Prabowo, paling kita cuma dada. Pak Prabowo-nya mungkin oleh aja enggak, ya kan? Enggak punya hubungan pribadi, pengenalan pribadi. Apalagi kalau kita datang di rumahnya, mungkin dicegat sama Pak Presiden, siapa lu? Gitu kan? Mau apa ini ibu-ibu datang ke sini nih? Gitu. Ya kan? Tapi kalau kita punya pengenalan secara pribadi, kita bisa loh. Kalau Pak Prabowo kenal, kalau Pak Prabowo itu kenal sama saya secara pribadi, saya bisa nelpon dia dong langsung. Tahu nomor teleponnya dong. Kalau kenal secara pribadi, kalau punya hubungan pribadi, saya bisa langsung ngomong. Nah, saya misalnya gini, saya kasih ilustrasi ya Bapak Ibu ya. Saya sudah menikah itu dengan suami saya hampir 30 tahun. Hampir 30 tahun. Dan sekarang suami saya sudah beberapa tahun pensiun. Sudah sekitar 4 tahun lah pensiun, kurang dari 3 tahun pensiun. Dulu dia bekerja di bidang televisi gitu ya. Dia memegang satu televisi gitu ya. Dia bekerja di situ. Nah, itu selama puluhan tahun, mungkin ada di televisi itu mungkin ada 15 tahun dia kerja di situ. Sebelumnya dia di seluler gitu ya, di seluler. Nah, di televisi ini dia bekerja 15 tahun. Dan dia memegang jabatan yang cukup tinggi di televisi ini. Sehingga dan dia adalah bagian dari tim kreatif ya, bukan tim yang misalnya teknisi ya, yang bangun-bangun tower kayak gitu ya, bikin-bikin izin, bukan, tapi dia tim kreatif yang menyeleksi acara-acara apa yang bisa ditayangkan televisi itu gitu. Nah, jadi seringkali ada production house atau rumah produksi, tahu ya, kayak Rampun Jabi yang kayak itu production house yang produksi sinetron itu loh Bapak Ibu. Produksi sinetron kayak gitu. Nah, itu production house. Itu orang-orang itu tuh datang gitu ya, ngajak makan, ketemu gitu ya. Itu ayo dong beli dong, ini sinetron saya, produksinya saya, beli dong gitu ya. Oh berapa seri? 10 seri, itu dikit. Oh berapa seri? 60 seri, bisa ratusan seri. Bapak Ibu tahu kan ya, film apa Tersanjung itu bisa serinya bertahun-tahun gak selesai-selesai gitu kan. Bisa kayak begitu. Dan itu harganya mahal gitu. Nah, terus biasanya suami saya lihat sampelnya dulu, dikasih dulu gitu ya, 1 episode gitu ya. Dan kalau nggak tertarik, enggak gitu. Wah ini jelek nih, nggak ada nilai ini, nggak bagus atau gimana. Tapi seringkali mereka itu nawarin gitu. Oke lah Bapak perlu apa, Bapak mau apa, mulai dari jalan-jalan lah, mulai dari dikasih cewek lah, Bapak mau artisnya enggak. Sampai seperti itu dunia ya di luar sana memang realitanya seperti itu. Dan kerjanya di mana? Di Jakarta. Dan saya percaya sama dia. Bertahun-tahun saya percaya dan dia gak pernah berbuat curang sama saya. Ditawarin artis, sampai orangnya tuh gini, kalau Pak Sony gak mau yang cewek, saya punya kok yang cowok juga bisa kok. Sampai gila seperti itu, ya dunia di luar sana seperti itu Bapak Ibu. Tapi
saya percaya dan suami saya tidak pernah berbuat curang. Selama menikah dengan saya, suami saya tidak pernah berbuat curang. Saya percaya sama dia. Umpamanya, setelah tiga tahun ini pensiun ya, umpamanya misalnya. Dan dia sekarang semakin aktif pelayanan ya, karena sudah nggak ada beban pekerjaan. Sering keluar kota, semakin sering keluar negeri gitu ya. Nah seperti itu. Umpamanya sekarang saya mendengar, misal, Bu, itu si bapak sekarang di luar kota sana sedang misalnya masuk hotel sama perempuan gitu ya. Apakah saya percaya? Gampang percaya? Enggak. Karena saya tahu puluhan tahun suami saya setia sama saya. Dan itu bukan karakter suami saya. Zaman dulu aja sama artis-artis dia nggak mau gitu. Apalagi sekarang. Gitu kan? Jadi, nggak mungkin. Itu bukan karakter suami saya. Nah, untuk percaya kita harus punya pengalaman. Kita harus punya pengenalan. Pertama pengenalan dulu. Dan kedua adalah pengalaman. Pengenalan mungkin Bapak Ibu di sini tiap minggu ke gereja, ada acara hari Rabu kah, ada acara PA lah dan sebagai macam lainnya gitu kan. Tetapi pengenalan pribadi Bapak Ibu harus bangun itu sendiri. Melalui apa? Bukan cuma datang, setor muka atau setor ya tempat duduk di sini, persembahan dan lain sebagainya, memuji, udah ya Tuhan saya udah melakukan, udah setor muka nih. Bukan. Tetapi apakah Bapak Ibu setiap hari punya waktu doa, punya waktu merenungkan firman sendiri di rumah? Punya waktu doa enggak? Oh punya Bu. Doa tiga kali sehari. Bahkan saya 5 kali, kayak enggak kalah sama orang muslim. Saya 5 kali. Wow luar biasa, 5 kali sehari. Apa? Bangun tidur, makan pagi, makan siang, makan malam, mau tidur. Saya doa 5 kali sehari Bu. Kayak orang muslim itu 5 kali, saya juga. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Tapi apakah kita bertemu? Adakan waktu khusus buat Tuhan. Khususkan waktu buat Tuhan. Kita bisa loh khususkan waktu, misalnya buat ke salon, ibu-ibu pasti punya waktu khusus untuk ke salon kan. Udah 3 bulan nih gak facial, gatal-gatal muka. Khusus waktu buat ke salon, khusus. Ya kan? Atau di hari tertentu misalnya, ada me time tertentu. Kalau dulu kita masih pakai TV biasa kan ya, seminggu sekali kita nungguin sinetron kan. Tapi sekarang kan TV-nya udah lain kan, kapan aja kita bisa nonton film. Waktu khusus nonton serial drakor kesayangan saya. Ada waktu khusus, ya kan? Udah selesai nih semuanya. Bapak-bapak ada waktu khusus, ya kan? Untuk apa? Untuk ketemu teman-teman bulu tangkis lah apa, ada waktu, mengkhususkan waktu. Kita mengkhususkan waktu enggak untuk mengenal Tuhan? Sehingga ketika kita berjalan bersama Tuhan, karena kita mengenal Dia, dan kalau nggak kenal katanya nggak sayang ya Bapak Ibu ya. Kita punya ikatan kasih dengan Tuhan. Engkau yang aku percayai, Engkau yang aku kasihi, Engkau yang kepadanya kuserahkan seluruh hidupku, kupercayakan seluruh hidupku. Aku tahu Engkau tidak akan pernah mencurangi aku. Ketika kita punya masalah dalam hidup kita ingat, sekian puluh tahun aku ikut Engkau Tuhan. Sekian puluh tahun aku berjalan bersama-sama dengan Engkau. Tidak pernah Engkau mengecewakan aku. Maka sekarang di dalam permasalahan pun, ketika ada permasalahan datang dalam hidup kita, ketika badai itu datang ke atas, ketika kita di dalam perahu kehidupan kita dan ada badai datang seperti di Danau Galilea, kita gak bingung. Ada apa ini? Ada apa ini? Kita gak bingung. Karena kita punya pengalaman. Engkau yang aku percaya. Sekian puluh tahun dalam hidupku Engkau setia. Maka sekarang pun aku percaya kepadamu. Kau tidak akan meninggalkan aku. Ya Bapak Ibu. Jadi di dalam kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita perlu pengenalan. Kita perlu mengenal siapa Dia. Dan semakin kita mengenal Dia, semakin kita mengasihi Dia. Dan tentu Tuhan, gini ya, Tuhan itu kan kasihnya sama ya kepada setiap manusia itu sama. Kita punya anak, misalnya saya punya anak 2.
Atau kita misalnya punya anak 3, kita punya anak 4, kita pasti mengasihi mereka semua. Sama, kasih kita sama mereka semua. Tapi apakah perlakuan kita sama dengan mereka? Enggak. Apakah nanti kalau perlakuan kita beda itu, terus kita dibilang, wah mama nih enggak sayang sama saya. Enggak. Contoh saya punya anak 2, laki-laki dan perempuan. Yang laki itu orangnya lebih logis mikirnya gitu ya. Jadi mirip-mirip sama saya ya, lebih logis mikirnya, lebih planning ke depan mau apa tak dan lebih tough gitu ya. Jadi kalau ditegur di apa itu bisa nerima gitu. Tapi yang perempuan lebih main feeling, lebih lembut perasaannya. Kayak gitu. Ya. Dan ya segala sesuatu main feeling, main perasaan. Menurut saya kurang logika gitu. Jadi kadang-kadang kalau saya ngomong itu nggak nyambung gitu. Nah, maka saya yang harus belajar ngomong sama dia. Cuma kadang-kadang saya juga nggak sabaran gitu ya. Jadi gemes gitu, gregetan dan ketika saya tegur, kamu kan mesti tek gini. Langsung dia diem aja gitu ya. Terus, nah, saya mulai nih belajar. Oh, saya harus memperlakukan dengan berbeda. Dengan berbeda. Karena apa? Karena karakternya beda. Yang laki dari kecil itu udah diajarin mandiri sama saya. Ya. SMP itu waktu itu pernah saya jalan-jalan gitu ya ke satu kota. Jalan-jalan terus dia bilang, "Ma, aku mau lihat ini." Saya jalan-jalan waktu itu ke Singapura. Terus dia bilang, "Mah, aku mau lihat Merlion, Mah," katanya gitu. Masih SMP. Terus saya bilang, "Kita baru nyampe loh. Mama capek. Besok aja, kan besok kita rencananya gini-gini, enggak ada waktu lagi, Mah." "Oke deh." Gitu ya. "Kamu bisa kan pakai bahasa Inggris?" Karena dia sekolahnya di National Plus, dia belajar bahasa Inggris, bisa katanya. Saya percaya karena itu adalah kota yang aman menurut saya ya, Singapura tuh waktu itu kota yang aman gitu. Terus ya udah, kamu tanya sama petugas hotel kamu mau ke sana itu gimana caranya. Saya lepas gitu. Itu SMP. Kenapa? Mandiri anaknya. Tapi yang perempuan gandol saya terus. Sampai sekarang gandol saya terus. Apakah dengan saya memperlakukan waktu mau kuliah, anak yang pertama mau kuliah ke Jogja, dia daftar sendiri, dia cari kos sendiri, dia pergi sendiri. Bahkan kalau saya datengin, gak boleh saya masuk ke kosnya. Gak boleh katanya. Kenapa? Berantakan nanti mama beres-beres. Udahlah mama, udah usah. Aku udah bisa kok sendiri, aku udah mandiri, aku bisa beresin sendiri. Nanti kalau mama datang mama cerewet katanya, ngeliat ini kotor itu kotor. Udah. Tapi yang perempuan, saya tes mandiri kan ya di Jogja. Saya anter, saya cariin kosnya. Perlakuan saya beda. Tapi apakah saya lebih sayang sama yang satu? Enggak. Karena karakternya beda. Dalam Tuhan memperlakukan kita, seberapa kita bertumbuh mengenal Dia, seberapa kita dewasa di dalam Dia. Begitu juga Tuhan memperlakukan kita berbeda-beda. Tentu orang yang semakin dewasa di dalam Tuhan, kayak saya tadi bilang ya, 2 anak saya, yang laki itu saya bisa katakan yang laki lebih dewasa. Lebih mandiri, lebih dewasa daripada yang adiknya gitu. Nah, lebih dipercaya makanya yang laki sama saya. Lebih dipercaya dan saya juga nggak terlalu ngatur hidupnya, nggak terlalu terlibat dalam hidupnya gitu ya. Dia mau apa, oke, Mah mau gini, Mah, oke, Mama support gitu. Oke, gini, oke gitu. Tapi yang perempuan bisa saya tanyain dulu, bisa saya interogasi dulu. Kamu mau gitu tuh maksudnya apa? Gitu, kayak gitu kan. Nah, kenapa? Karena saya lihat dia belum terlalu dewasa gitu. Nah, dalam Tuhan berinteraksi dengan kita, pasti Tuhan melihat kedewasaan kita. Pengenalan kita akan Dia, pertumbuhan rohani kita, kedewasaan karakter kita. Tuhan memperlakukan setiap kita berbeda-beda. Sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Karena itu kalau Tuhan memperlakukan kita berbeda, kok yang itu dibeginikan, kok yang itu ditolong, kok saya enggak gitu. Jangan mencurigai Tuhan Bapak Ibu. Kita sebagai orang tua, kita merancangkan, kita punya rencana yang terbaik buat anak-anak kita. Ya kan? Kita punya rencana yang terbaik. Kita nggak pengen kok mereka susah, makanya kalau kita tegur itu supaya hidup, ya kan? Kalau dari kecil gitu ya, malas-malesan bangun, ayo sekolah, males mah,
Mau jadi apa kamu? Ya mau jadi orang, mama sama jadi monyet, mutasi gen, gak mungkin kan ma gitu kan ya. Jadi kalau kita didik anak kita, ayo sekolah, ayo belajar, ayo les ini, ayo les itu. Supaya apa? Karena kita tahu, kita udah tua, kita pernah muda, kamu gak pernah tua gitu kan. Kita udah tahu sulitnya hidup ini, betul gak Bapak Ibu? Jadi kita didik anak kita. Kita didik supaya apa? Kalau gak mau sekolah, kalau perlu, kita siram air tuh pagi-pagi, betul nggak Bapak Ibu? Ya kan? Males bangun, kita bangunin brak, ayo bangun. Kita udah siapin makan di meja, nasi hangat, udah kan gitu kan? Supaya apa? Demi dia masa depannya baik. Kita didik. Kalau misalnya kita dipanggil sama guru, wah nilainya kok jelek, mulai kita siapin guru les yang terbaik kita cari, ya kan? Kita ayo belajar. Ayo sekolah, ayo les ini, ayo les itu. Supaya apa? Supaya masa depannya lebih baik dari kita. Ya kan? Tuhan juga mendidik kita. Di dalam kehidupan kita Tuhan mendidik kita. Karena itu kalau didikan Tuhan datang, jangan masuk ke dalam kamar dan cari tembok ratapan lalu meratap. Mengapa ini terjadi? Tapi introspeksi diri. Apa sebetulnya yang Tuhan mau aku rubah? Ya, dan percaya Bapak Ibu bahwa Tuhan adalah Allah yang mengasihi. Di Alkitab dikatakan, kalaupun ayahmu dan ibumu meninggalkan kamu. Pemazmur katakan, kalaupun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Kenapa? Karena Daud ditinggalkan ayah dan ibunya. Punya pengalaman seperti itu. Ya kan? Karena Daud ini apa ya? Daud ini kemungkinan adalah anaknya gundik, sampai kakak-kakaknya itu diajak pesta, diajak biston gitu ya, diajak biston sama Imam Samuel sama bapaknya gitu kan. Tapi Daud disuruh apa? Disuruh jaga kambing domba, padahal dia paling kecil. Beda kan sama Yusuf dan 11 saudaranya. Yang paling kecil justru di rumah dilindungi sama bapaknya, yang gede-gede, yang badannya udah gede, udah pengalaman kerja gitu ya. Itu justru suruh jagain kambing domba, rame-rame lagi 11 orang. Ini Daud enggak, yang 7 orang di dalam rumah, dia sendirian di luar. Jadi kemungkinan bahwa Isai lupa punya anak satu lagi karena dia adalah anak dari ya mungkin istri yang tidak diinginkan, istri kedua, istri ketiga atau gundik bahkan gitu. Atau mungkin bahkan ya pelacur mungkin bahkan. Jadi Daud katakan, walaupun ayahku dan ibuku, orang yang seharusnya melindungi kita, orang tua itu kan melindungi kita, meninggalkan aku namun engkau menyambut aku, lebih dari ayahku, lebih dari ibuku. Tuhan pasti mengasihi kita. Tuhan pasti punya rencana yang terbaik buat hidup kita Bapak Ibu. So jangan curiga, Dia Allah yang penuh kasih. Pasti setiap peristiwa dalam hidup kita ada tujuannya. Ya Bapak Ibu ya. Nah, di dalam, maaf ya dari tadi saya belum buka ayat, nanti itu Bu Anu itu khotbah nggak pakai Alkitab itu, Pak Yo, Bu Grace itu sesat itu nggak pakai Alkitab. Oke, kita buka, saya lupa dari tadi saya nggak lihat catatan soalnya ya. Kita buka dari Yohanes 6 ayat 27 sampai 29. Yohanes 6 ayat 27 sampai 29. Oke, dikatakan demikian, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang diutus Allah. Nah, bekerja untuk makanan. Kita di dunia, kita biasa bekerja. Kalau di Rasul Paulus katakan, kalau nggak bekerja janganlah kamu makan. Rasul Paulus katakan begitu. Ya, jadi kita hidup, kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan kita ya, buat bayar cicilan rumah. Tapi intinya bekerja adalah untuk makan, untuk hidup, ya kan? Tetapi Tuhan Yesus katakan bekerja untuk makanan yang membawa kepada kehidupan kekal. Kita bekerja supaya kehidupan kita di dunia ini, ya anak-anak sekolahlah yang baik gitu ya, sekolahlah yang kejarlah prestasi. Kenapa? Karena
ketika kalian masuk ke lapangan kerja bukan sekedar udah punya ijazah nih. Tapi ijazah pun dilihat IPK-nya berapa. Kalau kamu masuk sekarang semakin sulit cari kerja. Kalau kamu masuk lamaranmu masuk ke dalam mejanya HRD, itu bukan cuma kamu aja yang ngelamar. Ada ribuan orang lain yang juga ngelamar, apalagi kalau itu adalah perusahaan-perusahaan yang bagus, misalnya kayak Astra lah dan lain sebagainya, perusahaan-perusahaan yang udah punya nama gitu, yang sahamnya itu stabil. Ya ribuan orang datang, ribuan orang, kamu akan dilihat, lulusan dari mana? Udah lulusan dari mana, IPK-nya berapa? Kalau IPK kamu cuma, ya katanya orang dulu nasakom, nasib 1 koma katanya. Gimana? Ya kan langsung dibuang, wah ini langsung dibuang. Selain IPK, kamu punya pengalaman apa? Pernah magang enggak? Setidaknya misalnya jadi asisten dosen lah, atau misalnya magang di perusahaan apalah, dilihat juga. Pernah ikut organisasi enggak? Dilihat, hal-hal seperti itu dilihat. Nah, semuanya itu buat apa? Pada suatu saat, semuanya itu adalah supaya kita bisa bekerja dengan baik. Ya kan, semakin baik lulusan kita, semakin baik nilai kita, semakin banyak pengalaman kita akan lebih mudah untuk masuk ke dalam dunia kerja, gitu kan. Nah, pada akhirnya untuk apa? Supaya kita bisa hidup di dunia ini. Hidup kita bisa baik, dalam tanda kutip bisa baik. Kita bisa punya makanan yang layak, pakaian yang layak, rumah yang layak, begitu kan. Kehidupan kita bekerja untuk hidup yang layak di dunia ini. Ya kan? Tetapi Tuhan Yesus berkata, jangan cuma bekerja, ya, berjerih lelah untuk sesuatu yang nanti kita akan tinggalkan. Bukan Tuhan Yesus ngajarin nggak usah kerja, bukan hanya gitu. Jadi harus juga bekerja untuk kehidupan kita. Tapi bukan hanya bekerja untuk sesuatu yang nanti akan kita tinggalkan. Yang lebih penting adalah bekerja untuk makanan yang sampai kita bawa pada hidupan yang kekal, yang membawa kita hidup di kehidupan kekal itu cukup layak, baik-baik. Kita bekerja dengan baik di dunia ini supaya kita hidup di dunia ini baik-baik aja kan. Kalau kita nggak bekerja dengan baik, ya prestasi kita biasa-biasa aja, apalagi kalau misalnya sekarang perusahaan mulai mengurangi karyawan, kita bisa kena loh. Kita bisa kena PHK, betul kan? Kalau prestasi kita di kerjaan biasa-biasa aja gitu kan. Nah, kita bekerja di dunia ini supaya kehidupan di dunia ini kita baik-baik aja. Taraf hidup kita di dunia ini baik, cukup, bahkan mungkin ya kalau kita pengen di atas rata-rata lah kita pengen seperti itu, ya kan? Bukan kalau kita nggak kerja gimana? Kehidupan di dunia ini kita susah. Mungkin makan susah, punya rumah juga susah gitu kan, segala macam. Nah, Tuhan berkata, kamu kerja bukan cuma untuk hidup di dunia ini aja. Tapi kamu juga harus kerja supaya di kehidupan kekal kamu punya kehidupan yang baik. Kenapa? Karena kita semua, setiap umat manusia di bumi ini pasti akan masuk ke dalam hidup kekal, pasti. Kitab Daniel katakan, pada suatu saat nanti semua akan dibangkitkan, semua orang akan dibangkitkan. Kitab Daniel katakan begitu. Tapi dibagi dua, satu untuk masuk kehinaan kekal, sama-sama kekal, tapi kehinaan kekal. Dan satu untuk masuk ke dalam kemuliaan kekal. Nah untuk itulah Tuhan Yesus mengajak kita, ayo bekerja supaya kamu masuk ke dalam kemuliaan kekal, bukan untuk kehinaan kekal. Itu yang Tuhan Yesus ingatkan, bekerjalah. Dan pekerjaan apa yang Tuhan Yesus sarankan? Percayalah kepadaku. Itu adalah pekerjaan. Jadi percaya kepada Tuhan itu bukan cuma aktivitas otak. Bapak Ibu duduk di sini, saya ngomong dengerin amin, amin. Percaya kepada Tuhan bukan cuma aktivitas di otak aja Bapak Ibu. Tapi yang namanya pekerjaan ada juga usaha. Karena itu di dalam Alkitab Tuhan Yesus katakan, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap, berarti pakai perasaan kan? Dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, iya tentu pakai akal budi, dan dengan segenap kekuatan.
semuanya jadi satu. Pakai ini, pakai ini, pakai ini. Untuk mengasihi Tuhan, semuanya bukan cuma pakai ini aja, bukan cuma perasaan aja. Coba misalnya. Misalnya, hari Valentine nih, kemarin ya kan? Ya, zaman dulu kita juga ngalami ya Bapak Ibu ya. Sekarang yang muda-muda kan ya, yang ngalami kan? Dikasih bunga hari Valentine. Ya, aku suka lo sama kamu, aku sayang lo sama kamu gitu kan? Ya kan? Tapi nanti diminta, Mas, jemput saya dong. Kok jemput saya dong? Ah, lagi sibuk nih. Sibuk ngapain? Di kafe sama temen-temen. Kayak gitu. Udah menikah. Ya. Kamu sayang gak sih sama aku, Pak? Sayang. Tapi gak pernah kasih uang belanja. Gaji dimakan sendiri, diempet sendiri. Gitu kan? Gak pernah nyekolahin anaknya, nganterin anaknya aja gak mau gitu kan? Sayang gak kira-kira? Jadi perasaan, kata-kata ungkapan sayang harus dibuktikan melalui apa? Kenyataan, perbuatan. Ya. Jadi Tuhan Yesus katakan bekerjalah. Maka untuk percaya kepada Tuhan, kita harus membuktikan melalui perbuatan kita. Ya. Nah, seringkali kita memanfaatkan Tuhan kan? Ya Tuhan, aku percaya kepadamu. Maka aku berdoa kepadamu. Aku minta ini, aku minta ini, aku minta ini. Kita datang kepada Tuhan seperti kita masuk ke dalam supermarket Superindo, ya kan? Kita bawa daftar belanjaan, ibu-ibu kan suka ya kalau ke Superindo kan bawa daftar belanjaan ya. Kalau nggak bawa daftar suka lupa gitu kan. Oh, hari ini deterjen habis, kita lupa nggak beli deterjen, mesti balik lagi. Kita bawa daftar belanjaan. Ini habis, deterjen habis, buat pel habis, Blue Band margarin habis gitu kan, gula habis, kita bawa daftar belanjaan. Dan ketika kita datang kepada Tuhan, aku percaya Engkau adalah Tuhan yang penuh kuasa, maka aku datang kepadamu dalam doa. Dan doa kita bukan doa relasi, bukan doa halo Tuhan apa kabar. Tuhan seneng gak sih dengan hidupku? Apa sih Tuhan yang bisa aku lakukan untuk menyenangkan Engkau apa Tuhan? Yang bisa aku rubah untuk menyenangkan Engkau apa Tuhan? Bukan, tapi kita bawa daftar belanjaan. Kita pikir Tuhan kayak Doraemon, punya kantong yang bisa keluarin apa saja, gitu kan? Iya Tuhan maha kuasa, mujizatnya masih nyata. Tapi Tuhan bukan hanya ingin supaya hidup kita di dunia ini baik-baik saja. Lebih dari itu, Tuhan ingin membawa kita bersama-sama dengan Dia di kemuliaannya. Ya, jadi jangan perlakukan Tuhan seperti Doraemon atau seperti ke Superindo. Tuhan, aku belum punya rumah. Tuhan, rumahku sempit, pengen ganti rumah yang baru. Tuhan, mobilku udah lama nih. Motorku udah waktunya ganti Tuhan. Kita memperlakukan Tuhan seperti itu. Katanya kenapa? Karena kita percaya Dia Allah yang penuh kuasa. Tapi saya tanya Bapak Ibu, kalau kita percaya pada Tuhan, kita punya pengalaman bertahun-tahun Tuhan menjaga, Tuhan memelihara kita. Bahkan kita sampai sekarang bisa nyekolahin anak-anak kita. Kita sekarang bagaimana kita hidup karena Tuhan sudah memelihara kita. Tapi saya mau tanya, apakah saudara, Bapak, Ibu bisa dipercayai Tuhan? Apakah Tuhan bisa percaya sama kita? Loh kan Tuhan gak perlu percaya sama kita, Bu Ane. Tuhan kan gak minta sama kita. Siapa bilang? Tuhan minta loh. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu perintah, itu sebuah permintaan. Bisa gak kita dipercaya sama Tuhan? Ya, seorang yang terkenal namanya adalah Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi itu dia seorang bapak negara, bapak nasional, bapak bangsa di India. Ya, namanya Mahatma Gandhi. Dia orang yang sangat-sangat sangat-sangat humanis, sangat-sangat mengasihi segala agama, segala bangsa. Ya. Saking dia adalah seorang Hindu dan dia itu membela hak-hak orang Islam sampai dia dibunuh oleh Hindu garis keras. Jadi dia belajar berbagai agama dan dia belajar juga tentang kekristenan. Dia tertarik dengan kekristenan dan dia katakan gini. Ketika dia ngelihat perilaku orang-orang Kristen, terutama pada saat itu India dijajah oleh Inggris. Dia katakan gini, kalau kekristenan itu tentang khotbah di bukit saja, maka saya adalah seorang Kristen, dia bilang gitu.
Kenapa? Karena dia melakukan semuanya itu. Terus dia bilang lagi gini, dia melawan penjajah dengan berpuasa kan, dengan aksi damai. Bukan dengan perlawanan kekerasan. Nah, terus dia bilang gini, saya itu sebetulnya penggemarnya Yesus. Saya adalah pengikutnya Yesus. Saya suka Yesusmu. I like your Christ, but I don't like your Christianity. Katanya gitu. Saya suka Yesusmu, tapi saya gak suka kalian orang Kristen. Kenapa? Karena kalian orang Kristen gak seperti Yesus kalian. Kenapa? Karena dia lihat orang Inggris datang. Kalian orang Kristen tuh suka perang. Kalian orang Kristen tuh suka harta. Kalian orang Kristen tuh suka menjajah, nginjak-nginjak orang lain. Kalian orang Kristen tuh suka menindas orang lain. Suka nyakiti orang lain, nginjak-nginjak bangsa lain. Maka Mahatma Gandhi ini bilang, I like your Christ, but I don't like your Christian. Ketika kita semakin percaya, semakin mengasihi Allah, seharusnya pribadi kita, kelakuan kita semakin mirip siapa? Yesus. Katanya, Bapak Ibu katanya, orang yang menikah semakin lama itu semakin mirip. Entah, ya kan katanya orang Jawa gitu, oh kalau mirip mukanya jodoh katanya gitu kan ya. Nggak tahu saya makin mirip nggak sama suami saya. Paling nggak kelakuan kami mirip lah. Setidaknya kalaupun bukan muka gitu kan ya. Setidaknya kelakuan kami mirip. Prinsip-prinsip kami semakin mirip. Ya, katanya begitu. Orang menikah itu semakin lama semakin mirip. Nah kalau kita sudah ikut Tuhan, kita percaya, dan bahkan kita berkata aku mengasihimu Tuhan, semakin mirip enggak? Ya, jangan sampai kita semakin enggak mirip gitu. Semakin ikut Tuhan kok kelakuannya kok semakin mirip siapa ya? Semakin mirip setan malahan gitu ya. Jangan sampai begitu. Ya. Tapi kan mungkin memang banyak ya orang-orang Kristen ya, nggak di sini di luar sana banyak ya yang kelakuannya kok tambah kayak anak setan bukan kayak anak Tuhan gitu kan? Ya, jadi seharusnya kalau semakin kita percaya, semakin kita mengasihi Tuhan, semakin kita menyerahkan hidup kita total pada Tuhan. Semakin tentu semakin kita nggak percaya, kita nggak akan semakin total melayani Tuhan. Tuhan bilang, ampuni orang yang mengasihi kamu. Kalau kita percaya ngampuni enggak? Ngampuni harusnya. Tapi kita gimana? Enggak Tuhan. Enggak, keterlaluan yang dia lakukan kepadaku itu sakit hatiku Tuhan. Ya kan? Percaya enggak itu? Mengasihi Tuhan enggak itu? Enggak. Ya. Jadi semakin kita mengasihi Tuhan, seharusnya kita semakin menjadi serupa dengan Tuhan. Ya tapi kan proses Bu Ane, emang Bu Ane udah kayak Tuhan Yesus? Enggak, Bapak Ibu enggak. Saya belum menjadi seperti Tuhan Yesus, belum. Masih diproses, kita semua masih diproses. Kalau kita masih diberi kesempatan ya, ibu-ibu yang udah di atas 60 tahun, di atas 70 tahun, kita masih ada, Tuhan masih beri kesempatan kita untuk diproses sama Tuhan. Berarti kita belum selesai. Ya. Belum selesai, Tuhan masih proses kita. Tapi jangan lupa, yang namanya proses harus ada progres. Yang namanya belajar dari SD naik ke SMP, SMP naik ke SMA, nggak mungkin kan 12 tahun di SD terus. Udah kelas berapa gitu ya? Udah berapa tahun nih di sini? Udah 12 tahun di SD cuma 6 tahun, ya kan? SMP cuma 3 tahun, SMA cuma 3 tahun. Jangan sampai SMA 12 tahun, ya. Jadi kita juga harus diproses. Harus berprogres. Jangan bilang gue memang begini, saya memang begini orangnya, saya memang begini orangnya. Jadi kalau orang-orang di gereja itu nggak ngerti saya, ya salahnya sendiri gitu. Kita ada di sini namanya gereja Eka, Eklesia, keluarga Allah. Ya, kita ketemu orang yang berbagai-bagai macam rupanya itu maksudnya karakternya. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Justru syukur kita ketemu dengan orang yang berbeda-beda. Itu tujuannya Tuhan membentuk karakter kita. Bapak Ibu, ya, supaya kita semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Ya. Amin, amin. Yuk kita berdoa. Saya minta musik, kita naikkan satu lagu. Satu orang aja dulu. Terima kasih. Tahu lagi.
Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sedang dalam permasalahan, jangan curiga pada Tuhan. Seperti Bapak sayang pada anak-anaknya, Tuhan tidak pernah punya rencana buruk untuk menghancurkan hidup kita. Sekalipun kita dalam lembah kekelaman, percaya. Ya, suatu saat ketika kita lakukan bagian kita introspeksi, kita perbaiki diri, kita berpegang dan percaya terus kepada Dia, Tuhan akan ubahkan hidup kita. Saya ajak kita nyanyikan satu pujian. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di pelataran yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Dengan-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sekali lagi tundukkan kepala, sering ku tak dengan lebih sungguh-sungguh. Jalan-jalan-Mu Tuhan. Mungkin apa yang kita hadapi sekarang kita nggak ngerti. Mau dibawa kemana ini Tuhan? Mau dibawa kemana? Kita berseru dan Tuhan belum menjawab. Tanpa seribu tanya, namun pegang itu, tetap percaya. Aku percaya Engkau Allah yang setia. Sekali lagi sering ku tak mengerti. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Dengan rendah hati ajar ya aku Tuhan. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku Katakan satu tujuan hidupku hanya ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghambakan, serahkan diri genapi karya-Mu. Sekali lagi. Sering ku tak mengerti. Sering ku tak mengerti Bapak Ibu percayalah, jalan-Mu Tuhan menyediakan masa depan yang baik. Tuhan tidak pernah berniat buruk. Anak-anak muda, percayalah masa depanmu di tangannya. Dia punya rancangan yang terbaik buat kita. namun tetap percaya. Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami, Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku satu doa kita, bagaimana kita memuaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghambat, serahkan diri genapi karya-Mu. Saya minta pemimpin pujian nyanyikan lagu ini. Bapak Ibu yang ada di sini, mari berdoa. Sering ku tak mengerti Serahkan hidupmu kepada Tuhan. jalan-jalan-Mu Apapun yang Tuhan. terjadi, letakkan seluruh kepercayaan kita kepada Dia. Dia Allah yang penuh kasih. Dia Allah yang setia dan tidak pernah Dia mengecewakan orang-orang yang berharap kepadanya. Ada masa depan yang Tuhan sediakan. Satu yang Tuhan minta, serahkan diri kita sungguh-sungguh untuk percaya kepadanya, untuk taat kepada perintah-perintahnya. Sehingga doa kita bukan lagi ingin ini, ingin itu, tapi mari kita belajar berdoa, Tuhan apa yang menyenangkan hatimu. Puaskan
hati. Yuk kita belajar naik satu level, jadi umat yang dewasa. Aku rela sepenuh hati. Tuhan, apa yang bisa aku lakukan yang menyenangkan hati? Apa yang bisa aku rubah untuk menyenangkan hati? Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Sajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Bagimu aku rela, bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami menikmati kasih-Mu, kami menikmati kebaikan-Mu. Tapi sekarang Tuhan, biarlah Engkau menikmati persembahan kami. Hidup kami persembahkan kepadamu, dan ini adalah komitmen kami Tuhan. Ajar kami untuk menyenangkan hati-Mu dengan seluruh hidup kami. Terima kasih Bapa, sampai suatu saat kami berjalan bersama dengan Engkau terus dan terus, sampai suatu saat kami masuk ke dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Bu Hane membawa kita dalam firman Tuhan. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur Tuhan atas begitu besar kasih karunia-Mu atas hidup kami. Sebentar Tuhan, kami akan memberikan persembahan, berkati tangan-tangan yang memberi, biar itu untuk kemuliaan nama-Mu. Sama-sama kita katakan, amin. Jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian yang sudah memberi persembahan. Mari kita sama-sama bangkitkan diri. Ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Kepada Bu Grace, bawa kita dalam doa penutup dan doa berkat. Kami bawa persembahan kami ke dalam tangan-Mu, kiranya Engkau berkenan Tuhan. Segala puji-pujian telah kami naikkan dan firman-Mu telah kami terima pada pagi hari ini, kami bersyukur. Sekarang kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami mohon berkat-Mu, kiranya berkat dari Allah Bapa sumber segala berkat, dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan persekutuan di dalam Roh Kudus, terus menyertai kami sampai kepada kesudahan zaman. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan melindungi, Tuhan menyinari, dengan wajah-Nya memberi kasih karunia, damai sejahtera.
sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berfellowship sebentar untuk merasakan begitu besar sempurna Tuhan Yesus dalam hidup kita. Amin. Terima kasih kepada Bu Ani atas firman-Nya. Saya serahkan kepada